Ibadah anak kelas besar tanggal 13 September 2020. Kuasa perkataan. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Kakak percaya adik-adik sehat di rumah ya? Bersama saya Kak Reno. Saya Kak Reva. Tema kita minggu ini adalah kuasa perkataan. Passwordnya perkataanku untuk memberkati, bukan mengutuki, membangun, bukan meruntuhkan. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sementara kami ingin memulai ibadah kami hari ini, berkati Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri. Satu, dua, tiga, stop. Anak Tuhan gak boleh bohong. Satu, dua, tiga, stop. Anak Tuhan tak boleh sombong. Satu, dua, tiga, stop. Anak Tuhan tak boleh bohong. Satu, dua, tiga, stop. Anak Tuhan tak boleh sombong. Ayo maju, maju, anak Tuhan. Buanglah semua kebohongan. Ayo maju, maju, anak Tuhan. Buanglah semua kesombongan. Adik-adik, kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyembah dan silakan duduk kembali. Bagaikan berdana, siap dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu. Kuasamu, ku dibarui selalu. Dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bertugas turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu. Dan segenap jalanku memuliakan namamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku memuliakan namamu. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, bentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami agar duduk diam dan mendengarkan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Lini. Shalom adik-adik semuanya, dimanapun adik-adik berada. Salam ceria di September ceria.
Apa kabar nih adik-adik? Semua sehat kan? Dan pastinya semuanya selalu cinta Tuhan Yesus. Adik-adik, masih ingat nggak cerita firman minggu lalu? Ayo, apa ayo? Iya, adik-adik semua pintar. Minggu lalu kita belajar tentang lidah. Bagaimana kita mengendalikan lidah yang kecil ini? Mengapa kita perlu mengendalikan lidah? Minggu lalu dijelaskan bahwa lidah mempunyai pengaruh yang besar di dalam hidup kita. Itu karena perkataan-perkataan yang keluar dari lidah kita memiliki power, memiliki kuasa, memiliki kekuatan. Wah, kayak cerita superhero aja ya. Tapi memang benar loh adik-adik, lidah kita ini memiliki power adik-adik, memiliki kekuatan super. Dia bisa mengeluarkan kekuatan super. Nah, kekuatan super apa ya? Adik-adik mau tahu semuanya? Tapi sebelumnya, kakak akan menceritakan sesuatu nih. Adik-adik tahu nggak Nabi Yeremia? Ada yang pernah dengar? Ya, ceritanya begini. Pada suatu hari, Tuhan berfirman kepada Nabi Yeremia bahwa Tuhan akan menaruhkan perkataan-perkataannya ke dalam mulut Nabi Yeremia. Nah, kita langsung aja baca ya. Di Yeremia 1 ayatnya ke-9 sampai 10 berkata seperti ini. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, Aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa, atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, meruntuhkan dan membinasakan, untuk membangun dan menanam. Nah, adik-adik, seperti Nabi Yeremia yang ditaruhkan perkataan-perkataan Tuhan ke dalam mulutnya, begitu juga kita, orang-orang yang percaya dan orang-orang yang sudah menerima Roh Kudus. Setiap perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita memiliki kuasa untuk mencabut dan merobohkan, meruntuhkan dan membinasakan, untuk menanam atau membangun. Nah, adik-adik, sampai di sini adik-adik mengerti nggak? Atau masih ada yang bingung? Kayaknya ada muka-muka bingung nih di sini. Oke, kalau adik-adik ada yang masih bingung, kita akan melihat satu ilustrasi lagi. Mulai. Nah, adik-adik, kakak mempunyai suatu benda. Nih, kakak mau membangun sebuah menara dari blok ini. Siapa yang suka main blok? Pasti sudah pernah ya main blok ya. Nah, kakak mau membangun menara yang tinggi. Ya, menaranya sudah jadi. Nah, adik-adik, saat kita mengucapkan perkataan-perkataan yang baik, yang positif, itu berarti kita sedang membangun orang lain lebih kuat, lebih baik, lebih percaya diri, dan lebih kokoh seperti bangunan blok ini. Coba adik-adik sebutkan contoh-contoh perkataan yang membangun orang lain. Nah, misalnya kita memberikan semangat buat teman kita. Ayo semangat, kamu pasti bisa. Nah, begitu. Kita sedang membangun menara. Kemudian kita juga berkata kepada mama yang sedang khawatir. Mama pasti sehat dan dilindungi Tuhan. Mama tidak usah khawatir. Atau kita bilang kepada adik kita yang sedang tidak percaya diri, kita katakan, kamu istimewa
Tuhan Yesus mengasihimu. Wah, kira-kira orang yang mendengarkan perkataan-perkataan itu pasti akan terbangun ya, dan diberkati seperti menara-menara ini. Ia terbangun dengan tingginya. Tetapi ketika kita mengucapkan perkataan-perkataan negatif yang melemahkan, mengutuk, itu seperti kita sedang meruntuhkan semangat orang lain, menyakiti hati orang lain, melukai hati orang lain. Contohnya nih, teman kita butuh semangat, kita malah bilang, sudahlah, kamu tuh nggak bisa. Atau mama sedang khawatir, kita malah bilang, ih ngeri banget mama, takut deh, takut. Atau adik-adik kita tidak percaya diri, kita malah bilang, ya kamu jelek banget, udah hitam, keringetan lagi. Waduh, kira-kira yang mendengar perkataan-perkataan seperti itu akan lebih baik, lebih kuat, atau malah lebih buruk? Ya pasti jadinya lebih buruk. Itu karena apa? Karena ada kuasa di dalam perkataan yang kita ucapkan. Nah, mengerti kan adik-adik? Kakak bacakan satu ayat ya. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 11 dikatakan, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Nah adik-adik, setelah kita tahu bahwa perkataan-perkataan kita memiliki kuasa, nah seharusnya kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik seperti yang Tuhan perintahkan, yaitu untuk menasihati orang lain, untuk membangun orang lain, untuk memberkati orang lain, bukan untuk mengutuk, bukan untuk mengejek, bukan untuk mencaci maki orang lain atau perkataan-perkataan negatif lainnya. Yuk adik-adik, kita mau memiliki perkataan-perkataan yang baik seperti yang Tuhan inginkan. Karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kakak mau mengajak adik-adik untuk mempraktekkan di rumah ya. Adik-adik, evaluasi di rumah setiap harinya. Apa perkataan-perkataan positif yang sudah keluar dari mulutmu? Dan apa perkataan-perkataan negatif yang sudah keluar dari mulutmu? Kakak harap perkataan-perkataan positifnya banyak dan perkataan-perkataan negatifnya tidak ada. Semangat ya adik-adik. Yuk adik-adik yang selalu berkata positif, kita mau berdoa bersama. Tutup matanya, lipat tangannya ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Sekarang kami tahu Tuhan bahwa perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kami adalah perkataan yang memiliki kuasa. Tuhan Yesus, kami mau menggunakan setiap perkataan-perkataan kami untuk berkata positif, untuk berkata yang membangun orang lain, untuk memberkati orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau materaikan firman ini di dalam hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita pada minggu ini adalah 1 Tesalonika 5 ayat 11. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Bisa ya adik-adik, ikutin di rumah. 1 Tesalonika 5 ayat 11. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Oke adik-adik, firman kita selesai pada hari ini. Kita mau doa berkat ya. Adik-adik semua angkat tangannya. Berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai adik-adik semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Nah, adik-adik, kakak mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.